Widodo itu palsu atau bukan bisa mencari data pada badan otoritas, yaitu bisa ke pihak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi tempat Joko Widodo menimba ilmu. Bahkan bisa mencari data di KPU, mengingat ijazah Joko Widodo pernah digunakan sebagai syarat untuk maju dalam pemilihan wali kota Surakarta, mengingat Joko Widodo pernah menjadi wali kota Surakarta. Что у нас сразу все это рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего. Terdakwa sendiri, yaitu Dr. Muhammad Taufik SHMH, sempat menerangkan di persidangan cara meyakinkan ijazah seseorang bisa dilakukan pengecekan di kampus atau data bisa dilihat di dikti atau dilihat di badan otoritas. Dari pendapat ahli tindak pidana ini, maka untuk melihat apakah ijazah Joko Widodo itu palsu atau bukan, bisa mencari data pada badan otoritas, yaitu bisa ke pihak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi tempat Joko Widodo menimba ilmu. Bahkan bisa mencari data di KPU, mengingat ijazah Joko Widodo pernah digunakan sebagai syarat untuk maju dalam pemilihan wali kota Surakarta, mengingat Joko Widodo pernah menjadi wali kota Surakarta tahun 2005 sampai 2012 Pilkada DKI, di mana Joko Widodo terpilih sebagai Gubernur DKI tahun 2012 sampai 2014 dan Pilpres tahun 2014 dan 2019. Bahwa terkait ijazah Joko Widodo, pihak KPU dan UGM pernah memberikan klarifikasi yang menerangkan ijazah dari Joko Widodo adalah asli. Selain itu juga sudah ada tanggapan dari tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan KSP terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Berdasarkan fakta di persidangan, juga tidak ada satupun yang menerangkan Presiden Joko Widodo tidak lulus sekolah. Logikanya, seorang yang lulus sekolah pasti mempunyai ijazah, karena ijazah adalah tanda dari sebuah kelulusan. Tidak bisa dicerna dengan nalar. Buat apa Joko Widodo harus memasukkan ijazah, sementara dia sudah punya ijazah sendiri? Apalagi memasukkan ijazah dengan memakai nomor ijazah milik Joko Wahyudi, sebagaimana keterangan Bambang Trimulyono di dalam persidangan. Bahwa pihak terdakwa dan Bambang Trimulyono menuduh ijazah Joko Widodo adalah palsu. Kalau palsu berarti ada yang memasukkan. Lantas siapa yang memasukkan? Kapan dipalsukan? Bagaimana cara memasukkan? Dan bentuk fisik palsunya di mana? Di dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta tersebut. Bahwa oleh penasihat hukum terdakwa, seluruh saksi dan ahli yang dihadirkan semuanya selalu ditanya, apakah pernah melihat ijazah Jokowi yang asli? Suatu pertanyaan yang naif dan mengada-ada. Sama halnya kalau pertanyaan tersebut dikembalikan kepada pihak terdakwa. Ataukah ijazah asli dari ahli ADK yang dihadirkan di persidangan? Kami yakin jawabnya pasti belum pernah. Bahwa terdakwa bersama dengan Bambang Trimulyono menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu adalah tidak berdasar, karena berdasar sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak resmi. Terdakwa dan Bambang Trimulyono tidak pernah menunjukkan bukti ataupun bukti baik dokumen asli maupun saksi. Walaupun Bambang Trimulyono dalam pemeriksaan terpisah menerangkan melakukan penelitian berita yang ditulis terdakwa dan asumsi dari Bambang Trimulyono sendiri. Bahwa di dalam nota pembelaan, penasihat hukum terdakwa melampirkan buku Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu,
yang belum pernah diterbitkan dan belum pernah diuji secara ilmiah maupun akademis, sehingga menurut kami belum bisa dijadikan rujukan apabila data atau variabel penelitian yang dalam buku tersebut juga patut dipertanyakan kevalidannya. Bahwa penasihat hukum terdakwa di tengah-tengah pemeriksaan persidangan sempat meminta majelis hakim untuk menghentikan persidangan, meminta perkara tidak dilanjutkan, dan meminta terdakwa untuk dibebaskan. Hal ini menunjukkan penasihat hukum terdakwa tidak memahami hukum acara pidana yang berlaku. Dari fakta-fakta tersebut, dengan demikian, siapa sebenarnya yang mengalami kedunguan? Kamu bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan satu fakta, tapi kamu tidak bisa mengalahkan satu orang bodoh dengan 30 fakta sekaligus. Karena pada dasarnya orang pintar akan menerima kebenaran atau fakta, sedangkan orang bodoh atau dungu tidak mengetahui mana yang benar atau fakta dan mana yang salah. Bahwa perlu kami sampaikan agar masyarakat luas memahami, dalam perkara tujuan ijazah palsu ini, pihak pelapor adalah bukan Presiden Joko Widodo, dan di dalam berkas perkara atas nama terdakwa Sugi Nur Harja maupun atas nama Bambang Trimulyono juga tidak ada nama Presiden Joko Widodo sebagai saksi, sehingga tidak ada kewajiban dari penuntut umum untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam persidangan untuk dimintai keterangan dalam kasus ijazah palsu yang dituduhkan oleh terdakwa dan Bambang Trimulyono. Bahwa di dalam nota pembelaan halaman 204 pada pokoknya penasihat hukum terdakwa menyatakan, yaitu penuntut umum tidak pernah menghadirkan bukti hasil laboratorium forensik yang menerangkan dokumen yang diperiksa berupa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM Jokowi adalah identik atau asli. Atas pernyataan tersebut menurut penuntut umum, hal ini menunjukkan bahwa penasihat hukum tidak paham apa yang dipermasalahkan ataupun didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan dalam perkara ini salah satunya adalah terkait adanya tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong sehingga menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dakwaan pertama primer pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946, sehingga yang perlu dibuktikan adalah apakah sumber berita yang disiarkan tersebut benar atau tidak. Bahwa pasal yang didakwakan tidak ada dakwaan tentang pemalsuan surat atau pemalsuan akta otentik yang perlu adanya bukti hasil laboratorium forensik. Dalam perkara terdakwa ini, untuk pembuktiannya adalah menyandingkan pemberitaan yang disiarkan terdakwa dengan fakta-fakta yang ada. Terdakwa bersama dengan Bambang Trimulyono dalam podcast memberitakan ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu, namun terdakwa maupun penasihat hukum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi fakta dan data-data asli yang valid terkait kepalsuan ijazah Joko Widodo yang dituduhkan dalam podcast tersebut. Bahwa penasihat hukum dalam pembelaannya juga menyatakan yang pada pokoknya mengenai lolos pilpres dan menjadi presiden 2 periode tidak membuktikan ijazah yang dimiliki Jokowi asli. Atas pernyataan tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa penasihat hukum terdakwa terlalu naif, tidak berpikir secara panjang, bahkan tidak mempercayai kinerja KPU. Persyaratan maju dalam pilkada maupun pilpres yang dijalani Jokowi bukan hal yang sangat ketat yang dilakukan oleh KPU dan dikawal oleh lawan-lawan politik, kubu-kubu pendukung lawan maupun simpatisan lawan. Perbandingan yang disampaikan penasihat hukum dengan kasus Bupati Simalungun, hal ini justru menunjukkan bahwa KPU berperan aktif dalam penelitian dokumen ijazah para calon kepala daerah dan terbuka apabila ada bukti-bukti kecurangan terkait keaslian dokumen yang diajukan sebagai syarat dalam pilkada. Terkait ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat untuk pencalonan dalam pilkada, baik pilkada Solo, pilkada DKI dan pilpres 2 periode, sampai saat ini tidak ada laporan ke pihak kepolisian mengenai ijazah yang digunakan Presiden Joko Widodo tersebut adalah palsu. Bahwa mengenai adanya gugatan yang diajukan oleh pihak Bambang Trimulyono
yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Insinyur Haji Joko Widodo sebagai tergugat di Pengadilan Jakarta Pusat terkait ijazah Presiden Joko Widodo sebagaimana yang disampaikan dalam nota pemilih Mulyono ditahan dalam perkara ini, sehingga yang bersangkutan kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya. Hal ini patut dipertanyakan karena walaupun Bambang Sri Mulyono ditahan, bukankah masih ada pengacara dari Bambang Sri Mulyono yang diberi kuasa oleh yang bersangkutan? Seseorang mengajukan gugatan mestinya sudah mempunyai bukti-bukti yang akan dihadirkan di persidangan, dan bukti-bukti tersebut tentunya bisa disampaikan oleh kuasa hukum dari Bambang Tri dalam sidang gugatan, tidak harus langsung dari Bambang Tri sendiri selaku penggugat. Kecuali memang sebetulnya tidak ada bukti-bukti, atau dengan kata lain ada sejumlah demonstrasi, surat-surat, laporan polisi hingga pro kontra di media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kegaduhan dan timbul keonaran, yaitu timbul kecemasan sosial atau keresahan dalam masyarakat sehingga unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dalam pasal ini menurut kami telah terbukti. Fakta tersebut sesuai dengan pendapat para ahli dan jurisprudensi sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan kami, yaitu